Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran IPA. Masih di dalam bab listrik dinamis. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini yaitu kalian harus bisa menjelaskan hukum Ohm itu sendiri. Kemudian menyelidiki bagaimana hubungan antara arus listrik, beda potensial atau tegangan, dan hambatan. Kemudian yang ketiga adalah menyelesaikan soal terkait dengan hukum Ohm. Mari kita lihat rangkaian listrik berikut ini. Sebagaimana yang sudah kalian pelajari sebelumnya, bahwa arus listrik itu terjadi karena adanya perbedaan beda potensial, di mana arus listrik itu mengalir dari beda potensial tinggi, di mana kita tahu bahwa arah arus listrik atau di sini adalah yang konvensional itu berlawanan dengan arah aliran elektron. Jika arus listrik yang konvensional itu dari beda potensial tinggi ke beda potensial rendah, nah kalau elektron dia berlawanan. Jadi dari beda potensial rendah di sini yang berwarna biru ke beda potensial tinggi. Itu jika dilihat dari arah arus elektron. Nah, di sini adanya arus muatan positif atau proton dengan arah arus elektron karena dia berlawanan, maka dia terjadi tumbukan yang menyebabkan terhambatnya aliran elektron. Nah, inilah yang menyebabkan timbulnya yang disebut hambatan listrik. Di dalam fisika, arus listrik seperti yang sudah kalian ketahui itu disimbolkan dengan huruf I besar. Dan satuannya ampere, biasanya disingkat dengan huruf A besar. Kemudian tadi kan arus listrik itu disebabkan karena adanya perbedaan beda potensial atau tegangan. Beda potensial atau tegangan ya, dia dilambangkan dengan huruf V. Tujuannya adanya arus yang berlawanan antara muatan positif dengan negatif atau proton dengan elektron itu menyebabkan hambatan kan. Nah, hambatan listrik ini itu dilambangkan dengan R besar dengan satuan ohm. Lambangnya seperti ini disebut omega. Kalau kita tahu bahwa alat untuk mengukur arus listrik itu adalah ampermeter. Kali ini Ibu informasikan bahwa alat yang digunakan untuk mengukur beda potensial listrik atau tegangan itu adalah voltmeter. Sedangkan alat untuk mengukur hambatan adalah ohmmeter. Nah, hubungan antara kuat arus listrik dengan beda potensial ini diteliti oleh George Simon Ohm, ya. Dan hasil penelitiannya dikenal dengan hukum Ohm. Mengambil dari nama belakang beliau. Bagaimana hubungan ketiga besaran tersebut? Nah, mari kita lihat grafik dan video animasi berikut ini. Kalian perhatikan di sini, ketika sumber listrik di sini baterainya 1, tegangan yang dihasilkan 1,2, arusnya 0,2. Kemudian ketika batu baterainya 2, tegangan 2,6, arusnya 0,4. Kemudian ketika batu baterainya 3, tegangannya 4 volt, dan arus listrik yang dihasilkan 0,5. Bahwa ternyata semakin kalau kita perhatikan beda potensialnya semakin besar atau semakin banyak sumber arus listriknya atau jumlah baterainya, maka beda potensialnya juga semakin besar. Dan ternyata kalau kita lihat di sini kuat arusnya 0,2, kemudian menjadi 0,4, kemudian menjadi 0,5, ini juga semakin membesar. Jadi kalau kita katakan di sini bahwa semakin besar beda potensial,
maka kuat arus juga semakin besar pula. Nah, fenomena seperti ini ketika suatu besaran yang satu semakin besar dan besaran yang lain juga ikut semakin besar, itu disebut berbanding lurus. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa V berbanding lurus terhadap I, atau beda potensial berbanding lurus dengan kuat arus, atau sebaliknya kuat arus berbanding lurus dengan beda potensial. Nah, sekarang mari kita lihat, jika kita perhatikan grafik beda potensial terhadap arus listrik dari data yang tadi kita pindahkan ke sini. Potensial 1,2, kuat arusnya 0,2. Nah, kalau kalian perhatikan ini mirip dengan pada diagram Kartesius ya, ada sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, kita lihat di sini yang pada sumbu Y-nya itu adalah tegangan, sedangkan pada sumbu X ini adalah kuat arus. Jadi di sini titik pertemuannya kita lihat. Nah, seperti ini. Jadi 1,2 tegangannya di sini, kuat arusnya 0,2. Kemudian tegangannya 2,6 di sini, kuat arusnya 0,4. Dan ketika tegangannya 4 volt, di sini kita lihat kuat arusnya adalah 0,54. Jika titik-titik ini kita hubungkan, ternyata membentuk suatu garis atau grafik yang naik ke atas. Itu menunjukkan bahwa tegangan itu sebanding atau berbanding lurus terhadap kuat arus. Berikutnya mari kita perhatikan bagaimana grafik hambatan atau R besar terhadap kuat arus listrik. Di sini terdapat data di mana hambatan yang pertama 10, ternyata kuat arus yang dihasilkan 1. Ketika hambatan 20 ohm, kuat arusnya 0,5 ampere, dan semakin kesini semakin naik sampai ketika hambatan 40 ohm, ternyata kuat arus listriknya itu adalah 0,25. Kita lihat di sini, kalau dibuat grafiknya, ternyata dia tidak semakin naik tapi malah semakin turun. Nah, jadi antara hubungan R dengan I ini bisa kita amati bahwa semakin besar hambatan, ternyata kuat arus yang dihasilkan dari 1 menjadi 0,5, kemudian menjadi 0,3, kemudian 0,25 ternyata semakin mengecil. R berbanding terbalik terhadap kuat arus. Maksudnya apa? Jadi besaran R semakin besar hambatan, justru si kuat arus kebalikannya semakin kecil. Itulah yang disebut berbanding terbalik. Atau kalau dituliskan R sama dengan 1/I. Nah, dari sini bisa kita tarik suatu kesimpulan dari pengamatan itu, bahwa bunyi hukum Ohm itu adalah besar kuat arus listrik berbanding lurus atau sebanding dengan beda potensial dan berbanding terbalik dengan hambatan atau R. Atau jika dibuat dalam suatu rumus, muncullah rumus ini dan kalian harus benar-benar paham, hafalkan, kemudian pahami bahwa kuat arus berbanding lurus, biasanya berbanding lurus itu sejajar, berbanding lurus dengan V atau beda potensial, dan berbanding terbalik dengan hambatan atau R. Atau rumusnya adalah I sama dengan V/R. Dari rumus I sama dengan P/R ini bisa berubah saja tergantung pertanyaan yang diminta. Jika yang ditanyakan adalah P atau beda potensial, maka kita bisa memanfaatkan segitiga seperti yang biasanya kita pakai. Jadi berarti I-nya di sini, V-nya karena dia di atas berarti dia juga ada di atas, R/R berarti R-nya ada di bagian bawah ini.
Jika beda potensial yang ditanyakan, maka berarti yang ditutup adalah V-nya. Nah, yang ditutup berarti V. Jika kita tutup berarti tinggal I dan R. Kalau I dengan R dia kan sejajar, berarti dia dikalikan. Jadi berarti di sini V sama dengan I. Yang perlu diperhatikan juga di sini biasanya ada lambang simbol dalam suatu rangkaian listrik. Jadi kalian bisa lihat di sini jika simbolnya seperti ini, ya, ada garis panjang dan garis pendek seperti ini berarti dia menandakannya adalah beda potensial. Yang panjang adalah kutub positif, yang pendek adalah kutub negatif. Sedangkan arus listrik biasanya dengan tanda panah. Jadi kita lihat bahwa arus listrik ini dari kutub positif, berarti dari sini arahnya ke kutub negatif ke sini. Dan yang bentuk seperti gelombang ini adalah R atau hambatan.